Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, channel Dinas. Udah lama juga ya kita nggak ketemu nih. Oke, pada kesempatan kali ini kebetulan saya akan membahas tentang tips dan cara untuk menjadi CPNS. Oke, sebelum memulai teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe ya, agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh teman saya, namanya Pak Sureni. Halo Pak Sureni, silakan sini. Ya, halo. Ya, ini adalah teman saya, sama-sama perawat ya. Karena channel ini terus perawat, jadi ini adalah teman saya Pak Sureni. Pak Sureni, gimana kabarnya hari ini Pak Sureni? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, baik ya, alhamdulillah. Gimana nih? Kan Pak Sureni udah lolos dari CPNS nih ya. Amin. Gimana perasaannya nih? Alhamdulillah, bersyukur ya bahwa penerimaan kali ini diberikan kemudahan ya, diberikan Alhamdulillah. nilai yang bagus sehingga Iya. peluang lolos untuk menuju CPNS pun juga Banyak ya. besar ya. Oke. Sebelumnya nih teman-teman, saya akan mereview dulu profil dari Pak Sureni ini ya. Pak Sureni itu sebenarnya dulunya tuh menjenjang pendidikan keperawatan ya Pak ya. Iya. Betul. Tahun berapa Pak lulusannya Pak? Saya itu lulus tahun 2009 ya, Sembilan ya. di Upper Pemda Serang ya. Oh, 2009 di Akpor Serang. Yang sekarang mungkin jadi aktor Untirta kali ya. Itu terus Pak Sureni lulus berarti tahun 2013 2009, saya masuk 2006. Oh, 2006 maksudnya. Lulus tahun 2009. Lulus 2009. Kalau kerjanya Pak tahun berapa itu? Pertama kali kerja? Pertama kali kerja begitu lulus ya alhamdulillah saya diterima kerja. Oh, langsung Pak? Iya. Oh. Nggak lama lulus itu kan September ya kalau nggak salah ya. Apa Oktober kalau Oktober, terus November dapat kerja. Di mana Pak? Pertama kerja saya di Rumah Sakit Krakatau Medika. Wow, luar biasa. Waktu itu apa ya, rumah sakit yang ternama waktu itu Pak ya, di RSKM itu Pak ya? Kebetulan memang ada program dari rumah sakitnya Oh yaitu gitu. ngejaring putra-putra daerah yang memang memenuhi kualifikasi untuk bisa bekerja di situ. Jadi dari Serang itu ada perwakilan Upper Pemda sama dari Paletehan. Oh. Jadi saingannya pun juga memang khusus untuk putra Oh, daerah. berarti diseleksi juga Pak? Sama seleksi juga. Oh, diseleksi. Berarti salah satu terpilih Bapak itu ya? Iya, alhamdulillah waktu itu yang daftar hampir 200-an ya. Wow. Yang masuk Mantap. kurang lebih 5 orang ya. 200-an dari 5 orang? 5 orang. Ya Allah, mantap, luar biasa. Jadi salah satu yang mahasiswa ya, yang favorit, yang terpinter nih, katanya di Akper Pemda nih. Ya kan? Biasa aja. Alhamdulillah. Jadi SKM berapa tahun Pak? Di situ saya kurang lebih setahun lah. Setahun. Waktu itu gajinya berapa kalau boleh tahu Pak? Waktu itu sekitar 2,8 lah. Oh, tahun 2009 itu? Iya. 2,8 ya? UMK waktu masih 1,5. Wow, berarti di atas UMK Pak ya? Ya alhamdulillah. Luar biasa di SKM itu. 1 tahun di SKM terus? Setelahnya saya di klinik Ciruas Citra Medika yang sekarang Hermina. CMC Pak ya? CMC ya. Oh, berarti Bapak pernah di situ juga? Pernah setahun berapa bulan gitu lah. Di ruang apa Pak? Di perawatan sama masih loring sih waktu itu ya. Kadang di perawatan, kadang di GD, tapi seringnya di perawatan. Oh iya, memang belum CMC ya, Cirus itu ya. Klinik gitu. Tapi ada praktek spesialisnya juga. Oh, tapi sekarang udah gede ya, jadi Hermina ya. Hermina udah beda nama. Iya. Terus dari CMC kemana Pak? Habis itu saya melalang buana ke daerah Tangerang Selatan. Berarti itu udah 2 tahun ya di sini Iya. Serang ya. Berarti 2012 mungkin. 12 Tangerang ya. Tangerang Selatan.
di sana sampai akhir 2017. Oh, di Tangerang itu. Ya, Oh, itu udah mulai pertama kali tes CPNS tahun berapa? saya waktu itu dulu tes itu masih sistemnya sistem LJK ya, Oh, lembar jawaban. lembar jawaban yang pakai pakai Pensil. pensil 2B itu kan. Bener-bener itu Pak ya? Iya, Oh, itu LJK. iya, iya. Saya pernah tes 2009 akhir itu. Heeh. 2009 akhir. Pertama saya kali tes. itu? Iya, betul. Pertama kali 2009 teman-teman. 9 Pakai LJK. LJK. Wow. Ya, ya, ya. 2009, 2010 kedua kali pakai LJK itu. 2009. Bapak kan katanya tadi lulus kuliah. Terus kuliah 2009, penerimaan kan 2009 akhir waktu itu. Oh, langsung tes. Langsung bisa dapat. Jadi ijazah kan udah dapat waktu itu. Jadi begitu lulus Oh, gitu. di bulan apa? Oktober ya. Heeh. Nah, itu November, Desember itu ada penerimaan tuh. Oh. Jadi ijazah udah dapat. Dulu kan kayak STR tuh nggak disyaratkan kan? Belum ada. Belum ada. STR belum ada. Nggak terlalu kayak Memang. sekarang. Iya, iya, iya. Yang penting ada ijazah aja, Iya, udah iya. bisa memenuhi. Surat terang lulus ya? Iya. Itu 2009 langsung ya? 9 Di akhir. mana, Pak? Hmm? Pertama kali tes di mana? Di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Ngambil Di kalau dulu kan masih sistemnya sistem acak ya. Heeh. Maksudnya sistemnya sistem apa namanya, nggak penempatan seperti sekarang. Iya. Jadi daftar Kabupaten Serang nggak tahu penempatan di mana kan. Oh, gitu. Iya. Oh. Kalau sekarang kan lebih spesifik kan daftar Iya, iya, di iya. mana. Iya. Gitu. Heeh. Terus pilih lokasi ujian di mana gitu kan. Apa lokasi penempatan di Betul, mana. betul, betul, betul. Kalau dulu masih umum. Jadi nanti biasanya pihak BKD yang nanti yang Menentukan. si A si B itu ditempatkan di mana. Oh, gitu. Jadi tapi tetap ranking ya, tetap. Waktu itu memang masih nggak transparan seperti sekarang. Oh. Jadi nilai yang kita peroleh juga nggak tahu berapa kan. Loh, kok gitu? Nggak dimuat di koran? Enggak, cuma yang koran tuh yang nama-nama yang lulus doang. Oh, gitu. Jadi Berarti nama-nama kita yang nggak lulus ya nilainya nggak ada, nggak tahu. nggak tahu. Iya. Oh, 2009 ya. Terus 2010 ada lagi? 2010 sama kayak gitu juga. Masih kayak gitu. Iya, jadi masih LJK. Hmm. Jadi yang lulus diumumkan, tapi yang nggak lulus ya nggak tahu berapa nilainya kan. Jadi Di nggak ngambil formasi di mana? sama di Kabupaten Serang juga. Sama. Terus 2011? 2011 itu ada moratorium Ah, sampai 2014 kan, jadi nggak ada penerimaan. jadi nggak ada. Oh, Ada penerimaan lagi tuh 2014. 2014. Pas Presiden SBY kalau nggak salah ya. Bukan? Akhir jabatan dia. Saya Oh. waktu itu daftar di Jakarta karena kan sudah di Tangsel waktu itu ya. Daftar di Jakarta tuh. Nah, Di itu Jakarta tuh udah ada formasinya di Jakarta Pusat atau Jakarta Tengah gitu enggak? waktu itu di Jakarta sudah ada sistem komputer seperti Oh, sekarang. chat ya, Iya, udah ada ada chatnya. chat. Oh, hebat juga. Jadi cat 2014. perdana saya juga pernah juga tuh ngalamin. Cat perdana daftar di Jakarta Pemprov DKI kan. Iya. Waktu itu tesnya di kantor wali kota Jakarta Pusat kalau nggak salah. Ya namanya perdana kan kita nggak tahu ya kayak gimana gitu. Iya, ya. iya. Begitu selesai tes ya udah nggak sesuai harapan juga sebenarnya. Bahkan minimal ada pelajaran lah ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Kedepannya seperti apa gitu yang Iya. dipersiapkan. Berarti tapi udah ngomongin chat, berarti udah sistem komputerisasi Pak ya. Udah itu Saat pertama itu ya? kali itu kayaknya. Itu tapi berarti transparan Pak ya. Udah mulai transparan Pak ya. Iya, nilai kita langsung ketahuan. Langsung keluar. Langsung ketahuan. Oh. Jadi masalah lulus atau tidaknya kan kita bisa prediksi tuh. Itu kan 2014 di Jakarta transparan udah pakai chat, yang di lain udah bisa. Kalau yang di lain ada yang sudah, ada yang belum. Oh gitu. Iya, tergantung mungkin kesiapan dari instansinya kali ya. Jadi 2014 itu untuk beberapa instansi dan kementerian aja yang sudah pecat. Nggak merata seperti sekarang. Iya, iya. Belum merata. 2009, 2010, 2014, 2015. Kemudian 2017. Oh, 2017. 2017 itu di Jakarta juga tuh. Jakarta itu tesnya di Kementerian Sosial, formasi perawat, perawat panti gitu ya. Ada berapa itu?
Ada Kalau tahu kuota 15 kalau 15 perawat formasinya. cuma kan kalau kementerian kan berarti sifatnya nasional ya. Betul. Jadi saingan kita bukan dari daerah kita tapi seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia Kan. nasional, benar. Waktu itu karena emang sudah ada pengalaman di cat sebelumnya, jadi bisa belajar juga lebih tahu bagaimana caranya gitu kan. Dan mulai memahami alur apa ya, gitu. Alhamdulillah waktu itu nilai sudah meningkat nih dari sebelumnya. Iya. Sudah masuk passing grade juga. Betul, kan. alhamdulillah. Ya. Cuma memang karena mungkin saingan saya lebih lebih siap gitu kan. Persiapannya lebih matang, ya akhirnya saya kalah di rankingan waktu itu. Oh. Tapi nilainya masuk passing grade. Mas passing grade. Dalam artian berarti udah SKD dong. SKD sudah masuk. Iya, udah lolos passing grade, tapi karena kuota yang dibutuhkan sedikit, akhirnya kan di ranking. Nah, di ranking kalah sih di ranking. Karena di ranking juga ya. Iya, karena kan nasional dia. Iya. Tapi kalau mungkin daerah emang enggak ya? Lolos ya kalau daerah mah ya. Kalau daerah waktu itu di daerah tuh paling dibandingkan dengan nilai saya sih masih jauh. Makanya setelah 2017 akhirnya ada lagi 2018 di Kabupaten Serang. Iya. Akhirnya saya daftar tuh di daerah kan. Waktu itu di mana tuh tempat pelaksanaan ujiannya? Di 2018 di Purikayana. Oh, kayaknya udah. Iya, Purikayana. Ambil di derajat juga? Di Puskesmas. Oh, Puskesmas. Tinggal saya. Yang di Puskesmas Binuang ya? Iya. Ya, betul. Terus, Pak? Akhirnya tes. Waktu itu kan memang di seluruh daerah ada terjadi kegagalan massal di TKP ya. Tahun 2018 ini? Iya. Jadi hampir seluruh Indonesia itu tingkat kelulusannya sangat rendah sekali di TKP. Oh, berarti mungkin passing grade lebih tinggi ya, Pak ya? Iya, bisa jadi. Nilainya? Iya, karena memang di 2018 ini passing grade-nya berbeda dengan tahun sebelumnya. Iya, ditingkatkan ya. Nilai. Makanya kita 2018 ini ada perubahan ya? Nilai. Akhirnya begitu tes ya nggak masuk passing grade karena di TKP kurang 5 poin ya. Di formasi saya juga yang didaftar tuh nggak ada yang masuk passing grade. Akhirnya ada kebijakan baru kan di 2018 itu rankingan. Di rankingan alhamdulillah di formasi saya masuk peringkat pertama. SKD itu? Ya. Wow, mantap. Berapa nilainya, Pak? Waktu itu 343 kalau salah ya. Lumayan besar ternyata ya. Iya. Alhamdulillah. Udah sering bisa ngebaca situasi gitu kan, belajarnya juga udah lebih terfokus. Iya. Lebih fokus dan lebih lancar lah. Iya, cuma karena mungkin yang belum masifnya di 2018 aja pas di tes SKB geser sama saingan saya. Tapi SKD pertama kan, Pak? SKD pertama ya. Pertama ya, bukan pertama. Pertama. Alhamdulillah itu 2018. Nah, terus yang terakhir kemarin 2019. Ya. Alhamdulillah ya. SKD-nya berapa, Pak, nilainya, Pak? SKD kemarin dapat 413. Wow, itu adalah salah satu pencapaian terbaik, Pak ya. Ya, alhamdulillah sih saya juga sebenarnya kalau dibilang nyangka enggak nyangka ya gitu ya. Cuma kan memang wasilahnya alhamdulillah tahun ini Allah mudahkan bagi saya untuk mungkin masuk ya. Iya. Sehingga jalan mudah itu terasa enteng gitu jalan. Tadi 400 itu nilai yang SKD. Nilai SKD yang ini Pak ya, apa namanya, yang tertinggi di kabupaten bukan? Untuk poros perawat D3 tertinggi. Tertinggi ya. Tapi untuk secara keseluruhan masuk urutan 5 besar. Wow, dan sampai diwawancara wartawan juga Pak ya. Wow, luar biasa kan teman-teman. Ini itu salah satu dari 10.000 hampir 12.000 pelamar kayaknya. Di Kabupaten Serang 12.000. Bapak yang tertinggi alhamdulillah saya nomor 5 kayaknya. Wow, nanti ini adalah satu senior saya, partner saya, perawat saya, sahabat saya yang nilai SKD CPNS-nya tinggi di daerah saya di Serang. Oke, terus alhamdulillahnya Bapak sekarang lolos SKB ya. Kemarin sudah SKB ya.
kemudian nilainya saya sudah hitung manual ya sesuai dengan rumus yang di BKN. Alhamdulillah masuk kuota CPNS tahun ini di Alhamdulillah. Kabupaten Serang. Mantap. Perjuangan bertahun-tahun tentang memperjuangkan nasib PNS untuk jadi PNS ternyata sampai berakhir di sini. Maksudnya bukan apa ya, bukan bersampai di sini. Akhirnya ada ujungnya ternyata. Tahun ini alhamdulillah dapat jadi CPNS ya teman-teman. Oke, itu adalah kisah dari Pak Sureni ya. Dari tahun ke tahun memperjuangkan nasibnya. Emang enaknya apa sih Pak jadi PNS itu kalau mau tahu? Kalau mau tahu? Ya saya juga karena mungkin dari dulu pengen gitu. Oh gitu. Cita-citanya seperti itu ya, masalah enak apa enggak saya kan belum mengalami. Harapan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya betul. Itu kan yang kemudian menjadi motivasi buat kita. Ini yang penting kan. Yang penting itu bagaimana kita menumbuhkan motivasi biar ada stimulus untuk kitanya itu benar-benar gitu kan, memang tidak hanya sebatas ikut ujian doang. Iya. Tidak hanya sebatas istilahnya ikut-ikut temen gitu kan. Iya. Nah itu biasanya nanti hasil akhirnya juga berbeda. Oke. Kalau ada motivasi ya yang kuat, terutama kan untuk ikut tes dan syukur sih ada misalnya target lolos ya, biasanya juga semangatnya beda. Jadi intinya kita harus motivasi Pak ya. Motivasi ya. Mungkin untuk keluarga pastinya Pak ya. Iya bisa. Itu lebih bagus lagi kalau sudah. Iya. Takutnya kan ada yang sudah berkeluarga, jadi iya. motivasinya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk anak, istri betul, gitu kan. Oke, alhamdulillah. Ternyata teman-teman ini salah satu perawat yang mungkin saya katakan pejuang ya, pejuang NIP ya. Jadi pejuang NIP dari perawat. Semoga CPNS tahun ini ya prosesnya berjalan lancar Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa sih Pak untuk jadi CPNS itu Pak? Persyaratan administrasinya. Kan Bapak udah lulus nih. Iya. Mungkin ada berkas-berkas yang dikumpulkan nih Pak. Kalau teman-teman pengen tahu. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita ini sebatas pengalaman iya. Pengalaman. Jadi yang tadi disampaikan di awal tadi yang pertama kan ada motivasi. Betul. Motivasi yang kuat. Iya. Selanjutnya juga bisa belajar karena materi yang diujikan kan bisa dipelajari. Iya. Belajar. Oh berarti ini tips and trick ini Pak ya? Triknya ya. Oke, siap. Belajar yang yang sesuai dengan materi dan konsisten Pak ya. Artinya apa? Kadang-kadang ada juga teman-teman yang belajar itu ya asal belajar serabutan gitu ya. Kayak saya Pak. Sesuai materi kan tiap tahun kadang-kadang dari BKN sendiri memberikan kisi-kisi yang akan diujikan. Nah itu fokus ke situ aja, jangan kemana-mana. Tapi kalau SKD kan nggak ada kisi-kisinya Pak, ada nggak? Ada kisi-kisinya, ada. Oh. Baik SKD, SKB itu ada, dari BKN pasti ngasih. Apalagi kalau SKD kan ada di Permenpan ya, udah jelas itu. Oh gitu. Nah, SKB di Permenpan memang nggak terlalu spesifik kayak SKD. Iya. Kalau SKD jelas ada. Jadi ya itu yang dipelajari ya, belajar yang sesuai dan konsisten. Artinya ya 2 bulan 3 bulan sebelum ujian ya harus belajar. Jangan belajar cuma seminggu sebelum ujian gitu kan. Atau lebih parah lagi yang SKS gitu kan. Iya. Itu berapa kali ini. Sistem kerja apa? Sistem ngebut semalam. Kerja semalam di SKS. Jadi harus memang jauh-jauh sebelumnya kan. Iya. Belajar juga bisa dari latihan-latihan soal. Betul. Kan? Kemudian bisa juga dari banyak apa latihan soal di web atau di mana caranya nyarinya? Saya sih nggak menyebutkan yang mana yang perlu dipelajari, tapi kalau untuk belajar kayak gitu banyak sih kita cari-cari di di situs gitu kan. Banyak. Yang penting situsnya situs terpercaya. Iya, gitu. betul. Kemudian juga banyak yang ikut di pembelajaran itu.
Bisa juga mungkin lewat teman-teman yang satu motivasi sama kita gitu kan, atau juga bisa lewat pembelajarannya lewat kayak media sosial kayak Betul, di Telegram gitu kan. Ada nggak tuh Telegram Pak grupnya? Di Telegram banyak sih, mulai Di tahun WhatsApp juga ada? kalau WhatsApp nggak terlalu aktif kayaknya ya. Hmm. Kalau di Telegram saya lihat sih banyak materi yang di share di situ. Tinggal kita pinter-pinter aja. Betul. Untuk memilih Soal-soalnya ya. Yang Terus sebenarnya Pak Surya ini ikut ini nggak tes apa? Bukan tes apa maksudnya? Apa tuh? Yang bimbel gitu. Bimbel? Enggak. Saya dari tahun ke tahun nggak pernah ikut bimbel ya. Karena memang ya belajar otodidak aja, belajar sendiri di rumah. Tapi kok bisa nyampe 400 gitu masing-masing? Saya bingung makanya. Kok alhamdulillah menurut saya kalau segala sesuatu sudah dimudahkan itu, ya apa sih yang nggak mungkin? Iya benar. Jadi intinya doa juga ya Pak ya? Iya. Benar. Jadi ada motivasi, ada belajar, kemudian berdoa, betul. Yang ketiganya berdoa. Berdoa itu ada dua kan? Ada berdoa untuk diri sendiri, betul. Artinya ya kita yang aktif berdoa gitu kan. Betul. Kemudian juga ada berdoa dari orang lain, ya kita mintakan doa kepada orang tua. Iya betul. Keluarga, jadi kita minta izin ya, minta restu ya. Jadi orang dia tua kita usahanya maksimal ya, tidak hanya minta doa saja, tapi kita juga harus berusaha berdoa juga sendirinya kan. Oke. Biar seimbang. Jadi teman-teman itulah singkat cerita dari profil Pak Sureni yang alhamdulillah tahun ini jadi CPNS tahun 2019. Ya, betul. Tahun anggaran 2019 betul, karena ada COVID-19 jadi kan memang sekarang sampai 2020 ya. Tapi berarti tahun 2020 nggak ada ya? Kemudian nggak ada karena kan sudah akhir tahun. Iya, udah akhir tahun. Paling mungkin kabar 2021 ada satu kemungkinan ya. Oke Pak, jadi kalau gitu saya terima kasih pesan-pesanan, tips dan triksnya jadi CPNS dan mendapatkan nilai yang bagus. Semoga juga tahun besok, tahun 2021 saya nyusul nih Pak. Amin. Doain ya Pak ya. Yakin dan optimis saja ya. Saya bakal kangen nih dengan Pak Sureni sekaligus ini nih video kali ini mungkin apa ya, sebagai persembahan melepasnya Pak Sureni dari pekerjaan sama dengan saya ya. Semoga jadi kenang-kenangan. Terus jangan lupa juga Pak Sureni kalau memangnya saya butuh ilmu, mohon di-sharing ya Pak ya. Kita belajar bersama lah. Oke, untuk terakhir pesan-pesan nih Pak bagi saya terutama yang belum lulus nih tahun sekarang nih, apa sih Pak? Ya pesan-pesannya ya pertama ya, selagi memang masih ada kemauan gitu ya untuk jadi CPNS atau abdi negara, ya tingkatkan kemauan dan kemampuannya. Iya. Ya, tingkatkan kemauan dan kemampuan. Iya, jangan hanya maunya aja yang gede, kemampuannya nggak ditingkatkan. Atau misalnya iya, biar nanti jalannya juga tambah lancar ya Pak ya. Insya Allah harus ditingkatkan, kemampuan juga harus ditingkatkan. Insya Allah, amin. Dan kemudian juga memang harus selalu libatkan Allah ya. Insya Allah, amin. Karena dengan wasilahnya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya nanti Allah mudahkan jalan kita. Insya Allah, amin. Itu karena yang saya rasakan tahun ini kayak gitu. Jadi lebih tingkatkan lagi ibadahnya. Ya, ibadahnya, tingkatkan lagi kemampuan kita, kemauan kita juga kan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Doain saya Pak ya. Jangan sampai putus asa sebelum terima kasih Pak. Umur belum expire. Oh ya, Bapak ini umur berapa sih? Tahun ini saya 34. Besok ya, maksudnya tahun depan mungkin udah nggak bisa. Tahun depan 35. Jadi pas nih teman-teman ya, di
tes CPNS tahun ini pas banget Pak Surini lulus alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah bincang-bincang bersama sahabat saya Pak Surini yang alhamdulillah sekarang lulus jadi CPNS 2019 2020. Dan tadi tips dan trik sudah disampaikan dan pesan-pesan buat kita yang belum lulus dan ingin menjadi CPNS atau abdi negara telah disampaikan juga. Oke teman-teman, sekian saja. Dukung terus channel ini di channel Diners tentang keperawatan, ilmu keperawatan dan lainnya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih Pak Surini ya udah datang di berbincang-bincang bersama saya di channel Diners. Jangan lupa juga klik like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.